Pria itu telah lelah bersembunyi dalam penyergapan di gurun selama 3 hari 3 malam. Namun saat target akhirnya muncul, dirinya tidak menarik pelatuk. Meski pengintainya terus-menerus mendesaknya untuk menembak, ia tetap diam. Target pun menghilang dari pandangan dan rekan timnya marah besar. Kondisi fisik mereka telah memburuk parah akibat dehidrasi. Tetapi mereka tidak punya pilihan. Misi belum selesai, maka mereka tidak bisa mundur. 6 jam kemudian, 2 kendaraan muncul dari kejauhan. Target terlihat lagi. Kali ini, pria itu tidak ragu. Ia menarik pelatuk dan membunuh target hanya dengan 1 tembakan. Mereka segera melompat ke dalam kendaraan evakuasi dan meninggalkan lokasi. Mereka adalah bagian dari unit pasukan khusus rahasia, dan pria itu adalah salah satu penembak jitu paling terkenal. Ia telah menumbangkan target demi target dengan presisi mematikan. Ia mengira akan terus bertempur sampai napas terakhirnya, hingga suatu insiden mengubah seluruh pandangannya. Hari itu, misi mereka adalah menangkap seorang pengedar narkoba. Saat mendekati lokasi, pria itu dan pengintainya melompat keluar dari kendaraan untuk mencari posisi penembak terbaik, sementara seorang rekan lainnya menuju ke tempat tinggi si pengedar. Ketegangan meningkat dengan cepat selama negosiasi. Orang-orang bersenjata di lereng bukit mulai bergerak. Pria itu segera melepaskan tembakan. Baku tembak pun pecah. Dengan tembakan perlindungannya, musuh tidak punya peluang membalas. Namun, ia mulai merasa ada yang tidak beres. Orang-orang di dalam bangunan itu ternyata bukan pengedar narkoba. Itu adalah pesta pernikahan. Mereka segera bergegas ke bangunan itu, tapi semuanya sudah terlambat. Rekan mereka sudah membunuh semua orang di dalam. Untuk menutupi pembantaian warga sipil tak bersalah itu, timnya melemparkan granat asap dan menghubungi markas untuk meminta serangan udara. Saat ledakan melahap seluruh area, semua bukti kejahatan pun dimusnahkan. Tapi pria itu merasa muak dengan apa yang telah mereka lakukan. Saat itulah, benih gagasan gelap mulai tumbuh dalam pikirannya. Ketika mereka kembali ke pangkalan, pria itu meminta rekan timnya untuk berhenti dengan alasan ada penyergapan di depan. Ia meminta temannya untuk menjaga sementara ia dan si pengintai maju ke depan untuk memeriksa ranjau. Setelah beberapa pencarian, mereka menemukan mainan anak-anak. Semua orang pun lengah. Tapi saat itu juga, pria itu mengeluarkan pemicu jarak jauh dan meledakkan kendaraan itu. Cara terakhirnya untuk memutuskan semua hubungan dengan militer selamanya. Tak lama setelah itu, dunia mulai mendengar tentang seorang pembunuh legendaris baru bernama Jakal. Jakal bisa menembak target dari jarak 3 km hanya dengan 1 tembakan. Tarifnya 100 juta untuk setiap misi. Dan Jakal tak lain adalah pria itu sendiri. Suatu hari, ia menerima misi baru, membunuh presiden sebuah negara. Tapi ada satu keanehan. Klien bersikeras pada satu syarat. Jakal harus lebih dahulu melukai putra sang presiden. Permintaan yang sangat aneh. Bisa jadi, klien sebenarnya adalah putra presiden itu sendiri, menggunakan lukanya sebagai alibi untuk menghilangkan kecurigaan dari dirinya sendiri. Menurutmu apa yang sebenarnya terjadi? Komen gak sih?